Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, akhirat sebagai tempat yang abadi adalah kampung tempat kembali manusia yang sebenarnya. Dunia sebagai tempat persinggahan atau transit saja. Tujuannya untuk menyiapkan bekal sebanyak mungkin demi perjalanan berikutnya. Sebagai tempat persinggahan yang hanya sementara, tidak seharusnya dijadikan tujuan utama. Kewajiban berikutnya adalah segera memulai perjalanan untuk menuju kampung akhirat tersebut. Meskipun dalam Islam manusia baru dikenai beban atau kewajiban setelah masa akil balik. Namun pada hakikatnya perjalanan manusia menuju Allah sebagai pemilik kampung akhirat atau surga telah dimulai sejak dirinya dilahirkan di dunia ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi jalan yang ditempuh untuk menuju Allah setidaknya ada 4. Siapapun yang mampu menempuh 4 jalan tersebut akan termasuk orang-orang yang disebut dengan siddiqin. Ibnu Katsir mengatakan siddiqin adalah orang yang jujur dalam imannya. Kemudian siapapun yang mampu menempuh 3 dari 4 jalan tersebut, dia termasuk di dalam jajaran wali-waliullah. Ya, jajarannya para wali yang dekat dengan Allah. Siapapun yang mampu menempuh 2 dari keempat jalan tersebut, dia termasuk dalam jajaran para syuhada yang bertakwa. Sedangkan orang yang hanya mampu menempuh 1 dari keempat jalan tersebut, dia termasuk dalam jajaran hamba-hamba Allah yang soleh. Al-Imam Asy-Syadzili kemudian mengungkapkan keempat jalan yang dimaksud tersebut. Yang pertama, zikir yang kemudian berlanjut menjadi amal soleh dan buahnya adalah cahaya. Yang kedua, merenung yang kemudian berkembang menjadi sabar dan buahnya adalah ilmu. Yang ketiga, fakir yang kemudian berkembang menjadi syukur dan buahnya adalah semakin bersyukur. Sedangkan jalan yang keempat adalah cinta yang kemudian berkembang menjadi tidak larut dalam dunia dan seisinya. Dan buahnya adalah sampai kepada yang dicintainya atau kepada Allah. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ungkapan yang penting dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab yang lainnya, yaitu kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah fi Zikrillah Karimil Fatah. Ini satu kitab yang dari awal sampai akhir memang berbicara tentang bab zikrullah, ya, bab tentang zikir kepada Allah. Tetapi di situ, di tengah-tengah kitab ini, ada satu ungkapan yang luar biasa yang berusaha saya sampaikan kepada umat mukminat sekalian, yaitu ini mengenai apa? Yaitu afatul misir ilallah, yaitu mengenai efek-efek yang menghambat dalam perjalanan seseorang menuju kepada Allah. Jadi ada 10 faktor yang senantiasa menghambat perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah. Jadi ini bisa kita jadikan muhasabah, ya. Dari 10 hal ini pasti ada 1, 2,
3, 4, atau mungkin siapa tahu semuanya ada di dalam diri kita. Sehingga kita merasa ada sesuatu yang merantai kaki kita. Maksudnya untuk kaki spiritual kita, bukan kaki fisik kita ya. Yang membuat kita merasa terbebani untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya orang ketika sudah mulai berhijrah, ya sudah mulai berhijrah, hijrah ini seharusnya sudah memulai perjalanan menuju Allah. Ya, jadi apa yang menghalangi seseorang ini, ya, untuk sampai ke Allah? Amal apa sebenarnya yang menghalangi itu? Yang apa namanya? Yang menghambat orang berjalan menuju Allah. Yang pertama adalah ru'yatul amal, yaitu melihat amal baik, melihat taat kita, melihat amal baik kita. Jadi ru'yatul amal, karena itu kalau kita habis berbuat baik, beribadah, taat, baca Al-Quran, tahajud, zikir, berbuat baik apa saja, ibadah apa saja, lupakan. Ya, jangan pernah diingat-ingat. Itu menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Kenapa? Efeknya orang bisa takjub pada diri sendiri. Bisa merasa puas dengan amalnya. Ingin memamerkan ria dengan amalnya. Ya. Ingin dipandang orang lain bahwasanya dia orang yang sering beramal baik. Nah, ini yang pertama yaitu ru'yatul amal. Yang kedua adalah wa imdadul amal. Ya. Wa imdadul amal, yaitu senang dengan imajinasi atau angan-angan yang barangkali melampaui batas. Memang namanya angan-angan melampaui batas, karena ini adalah bagian dari bayangan-bayangan yang sering kali orang menikmati angan-angan atau khayalan atau imajinasi. Ini yang diam-diam dia membuat satu keputusan hanya gara-gara imajinasinya tadi. Ya. Tapi ini imajinasi yang muncul karena pengandaian. Seandainya besok begini, ya. Seandainya besok dagangan saya laris, seandainya ya tempat usaha saya ramai, seandainya besok saya apa itu ya, seandainya naik jabatan, seandainya. Nah ini, seandainya aku dapat hadiah, diam-diam dia menikmati ya hayalan itu, dan diam-diam dia menjadi romantis dengan imajinasi tadi itu. Nah ini menjadi apa? Ibarat bakal peribahasa seperti katak dalam tempurung. Ya, katak dalam tempurung. Anda maknai sendiri itu. Ini akan menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya. Yang ketiga yaitu omongan-omongan hawa nafsu. Ya, ngomongan, ucapan hawa nafsu, omongan hawa nafsu itu selalu berbicara. Hawa nafsu itu selalu berbicara. Ya, ingat ya, ini bukan ucapan hati, bukan fatwal qulub, ya. Bukan fatwanya hati, bukan. Ini ucapan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang terjebak menganggap itu tadi ya kata hati paling dalam nurani, ya bisikan paling ini nggak taunya itu ternyata bisikan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu mengatakan kepada kamu tentang bahwa kamu sudah sampai, contohnya sudah sampai di tahap kewalian. Ya, oh bayangkan, ya
betapa di para penempuh jalan spiritual rohani, jalan sufi sering kali terjebak di sini. Ya, diam-diam dia mengatakan, apakah saya sudah setara dengan wali? Apakah saya sudah ada di makom para wali? Atau kadang-kadang kayaknya kamu ada di makam para wali ya. Nih, apalagi misalnya mimpi ketemu para wali, ngobrol dengan para wali. Dia menganggap bahwa dirinya sudah semakom, setara dengan para wali, para aulia, para wali. Hati-hati ini. Hal ini bisa menjebak, bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, dia mulai nyaman diterima oleh publik. Merasa nyaman diterima oleh publik, oleh umat. Umat mulai mendukung pengajiannya, nih umat mulai mendukung majelisnya, umat mulai ini, mulai itu. Hati-hati, ini bisa menjebak perjalanan spiritualmu. Jangan sampai akhir merasa nyaman dengan itu, tapi peringatan ini tidak diperhatikan, ya, mulai terbuai. Ya. Syekh Ibnu Athaillah, ya, jelas sangat tegas, ya, memperingatkan hal ini. Jangan sampai, mungkin dalam bahasa sekarang, alhamdulillah, ya, mungkin follower saya sudah luar biasa, sudah 15k, sudah 1000k, ya, misalnya. Lalu diam-diam dia merasa mengalami kenyamanan spiritual. Loh, ini bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah merasa diakui oleh publik, sudah mulai terkenal, ya itu. Ya, kemudian yang nomor 5, ya, orang mulai menerima mimpi-mimpi saja. Ya. Jadi apa? Fenomena-fenomena mimpi seringkali dijadikan pegangan. Semalam aku mimpi ini. Oh, kapan lagi aku mimpi itu ya? Dianggap dia sudah pada saat level spiritual tertentu dengan mimpi-mimpinya itu. Maka hati-hati sekali dengan mimpi itu. Hati-hati, ya. Mimpi itu memang ada, ya. Ada yang disebut dengan ru'yatul ahlam, atau ru'yatul sodik, ya, mimpi yang benar-benar. Tapi kalau orang salah menafsirkan mimpi, ya, ini bukan mimpinya yang salah, tapi menafsirkannya, ya, bukan seorang ahli tafsir mimpi, ya. Dia menafsirkan mimpinya ini berdasarkan kepentingan hawa nafsu, atau memang karena tidak mengenal takwil ahlam atau takwil mimpi, ya, mengenai takwil alam yang sesungguhnya. Hati-hati, ya. Ini bisa terjebak, ya, bisa menghambat perjalanan menuju Allah. Yang kemudian adalah nomor 6, ya, tahanus wirid, ya, asik dengan wirid, ya, bayangkan, ya, tahu-tahu wirid itu bisa mengistiqomahkan, ya, seorang salik, ya, berzikir itu asik, ya, wirid itu bisa istiqomah, ya, bisa mengistiqomahkan kebajikan tertentu, ya. Wirid bisa mengistiqomahkan qiraatul Quran, membaca Quran wirid, ya. Ya, Anda mulai tahanus, mulai asik dengan baca Quran. Nah, asik ini kalau, ya, ini bisa bukan qiraatul Quran, bukan wiridnya yang dilarang, itu bukan, ya. Wiridnya harus wirid istiqomah, harus, ya, tapi merasa asik. Kenapa? Ya, kenapa? Ini menghambat, karena seseorang ketika asik dengan wirid, ya, orang itu bisa kehilangan al-mazkur, kehilangan yang diwiridi, yaitu Allah, kehilangan yang dizikiri Allah. Orang yang asik wirid, asik zikir itu, ya, merasakan asiknya, akhirnya terlempar dia ke dunia asik,
lupa dengan siapa, dengan berhadapan dengan siapa, lupa dengan al-mazkur yang dizikirinya. Nah, Pak, yang dizikirin itu Allah. Ya. Jadi kalau begitu Rasulullah dalam salah satu hadisnya menyebutkan dan dijadikannya sejuknya, indahnya dan bahagianya mata hatiku di dalam sholat. Nah, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Ingat, yang membuat sejuk indahnya mata hati Nabi itu bukan sholatnya, ya. Bukan, tapi wujud amaliyah sholatnya. Tapi fi sholat, bukan wujud amaliyahnya, bukan wujud amaliyah sholatnya, tapi fi sholah. Yang ada di balik sholat itu apa? Apa yang ada di balik sholat? Ayo. Itu yang membuat Nabi bahagia betul ketika sholat. Yaitu di balik sholat ada Allah. Ya. Ada Allah di balik sholat itu yang membuat Nabi bahagia betul. Makanya bunyinya bisolah, bukan bisolah. Itu. Kemudian nomor 7, yaitu menikmati asyik indahnya nikmatnya warid. Warid itu apa? Anugerah, ya. Anugerah yang melimpah, ya. Apakah itu anugerah ma'rifat, anugerah musyahadah, anugerah muqarrabah, anugerah karomah, yang sering main-main dengan karomah ini, ya, sehingga lupa dengan Allahnya nih. Ini nih, ya, anugerah pengetahuan, ya, nurul anwar, ya, bersyukur. Ia bersyukur harus tapi nyaman, ya. Ketika dia asik, ya, menikmati indahnya warid, lupa dengan yang memberikan, yang menganugerahkan warid, lupa kepada Allahnya. Karena dia asik bermain karomah, asik bermuraqabah, bermakrifah, lupa dengan siapa yang memberikan itu. Ya. Ini bisa menghambat perjalanan Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang terjebak loh. Bahkan orang mencoba telah duduk di sana. Ya. Yang ke-8 yaitu diam atas janji Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Bahwa dia begitu acuh saja terhadap janji Tuhan yang luar biasa. Dan dia menjadi apatis. Itu berarti apa? Seseorang sedang kehilangan rasa yakin. Ya, kehilangan rasa yakin dia terhadap janji Allah. Jangan sampai sedikit pun kita ragu terhadap janji Allah. Ya. Orang yang ragu terhadap janji Allah itu akan membuat dia terhambat menuju kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah. Yakin dengan janji Allah. Harus hakul yakin. Yang ke-9 adalah cukup dengan asumsi-asumsi, ya. Dugaan-dugaan. Aku cukup dengan dugaanku begini. Asumsiku begini. Ya. Mungkin bermula dari pendapatku begini dan itu dan seterusnya. Nah, ini padahal itu munculnya dari diri kita. Ya. Dari diri kita, jangan sampai itu diasumsikan sebagai sebuah kebenaran absolut. Ya, itu bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya, orang sering, wah, pendapatku begini, ya, menurutku begini. Nah, jangan kebanyakan seperti itu. Ya, akan lupa dengan Allahnya. Ya, itu bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Yang terakhir yaitu yang ke-10, terkena tipu daya, ya. Ketika dia menghadap kepada Allah, ya. Kok bisa ya orang terkena tipu daya ketika dia menghadap kepada Allah? Bisa ya? Nah, artinya begini.
betapa banyak orang ketika beribadah ya sudah merasa nyambung dengan Allah, sudah merasa wusul kepada Allah ketika beribadah, sudah merasa wah ini saya sudah beres dengan Allah ya. Ketika berkomunikasi dengan Allah, dia merasa sudah merasa meraih sebuah level yang luhur itu. Nah, ya nanti bisa dibuka muka siapanya, wah ini lebih parah lagi nanti ya. Makanya hijab itu, tirai itu bisa jadi dari zulmah. Ya. Apa itu zulmah? Dari kegelapan. Ya. Jadi jangan sampai ada jadi tirai, jadi hijab. Ya. Sudah merasa nyambung dengan Allah ya. Sudah merasa wah, hati-hati. Ya, hijab itu bisa dari zulmah. Dan bisa juga dari minan nur, dari cahaya bisa. Ya. Antara lain apa? Ya. Ketika orang beribadah, ketika takorup, dia merasa sudah nyampe di hadapan Allah. Nah, padahal itu tadi baru pada level-level simbolis aja. Ya. Istilahnya mungkin baru gerbangnya saja, baru kelihatan gerbangnya nih. Ya. Tiba-tiba dia sudah merasa ada di hadapan sang raja. Nah ini ya yang saya sebut dengan hijab cahaya itu. Ya, sampai seperti itu. Ya, maka ini penting 10 hal ini supaya kita muhasabah. Ya, merenung muhasabah di dalam diri kita, ruhani kita, perjalanan menuju kepada Allah ini. As-suluk ilallah, as-sayru ilallah. Ya. Ini sangat penting ya. Karena ini akan menyelubungi seluruh proses perjalanan dan pengalaman pengamalan rohani Anda ya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.